Halo teman pemilih, selamat pagi. Jumpa lagi di Sembang Pemilu, podcastnya KPU Kota Tanjung Pinang. Masih bersama saya, Eviana Tinambunan. Pada kesempatan kali ini, kita hadir dalam momentum yang sangat penting, yaitu peran Komisi Informasi Kepulauan Riau untuk publik. Informasi bukan lagi sesuatu yang eksklusif, tetapi menjadi kebutuhan dasar untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era digital seperti sekarang, kita dibanjiri oleh informasi setiap hari. Namun, tantangan kita bukan lagi kekurangan informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah. Disinilah keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting. Keterbukaan informasi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga soal membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika informasi dibuka dengan baik, maka masyarakat dapat memahami kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan pada akhirnya ikut terlibat dalam proses pembangunan. Nah, berbicara soal keterbukaan informasi, tentu kita tidak bisa lepas dari peran Komisi Informasi. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi dengan baik, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Dan pada episode kali ini, kami sangat berbahagia karena telah hadir bersama kita narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Beliau adalah Bapak Arison SPTMM selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Halo Bapak. Ya, halo Bu Eviana Tinambunan. Jumpa kembali ya. Ya, terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir. Agak deg-degan ini Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Ya, kabar baik, sehat-sehat selalu. Dengan aktivitas yang baru tentunya di Komisi Informasi. Padat ya Pak sekarang kegiatannya? Ada beberapa sidang-sidang yang harus diselesaikan. Oke, baik. Ya, karena memang di Komisi Informasi itu sengketa-sengketa dia sifatnya limitatif. Jadi 100 hari, 100 hari kerja ya. Iya. Sejak dia diregister di Komisi Informasi memang harus diselesaikan. Oh, gitu ya Pak. Ya. Berarti ada pakai batas waktu juga ya Pak ya? Ya, pakai batas waktu. Ya, sementara kan tantangan kita adalah wilayah kepulauan. Bisa jadi pemohonnya ada di Tanjung Pinang, kemudian termohonnya ada di Batam. Oh, harus nyebrang ya Pak? Atau sebaliknya, pemohonnya di Batam, termohonnya di Tanjung Pinang. Oke, betul. Berarti lumayan padat ya Pak ya? Ya. Makanya mungkin agak susah untuk menerima undangan kami ya Pak. Oke, baik. Nah, kita langsung aja nih Pak. Kalau kita berbicara tentang keterbukaan informasi publik ya Pak, sebenarnya apa sih maknanya dalam konteks pemerintahan sekarang ini? Ya, keterbukaan informasi itu adalah suatu kewajiban bagi badan publik untuk menyampaikan atau memberikan informasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Nah, sepanjang tidak dilarang atau hal-hal yang diatur pengecualiannya oleh undang-undang itu sendiri. Nah, ya kan kalau teman pemilih dan kita semua pahami bahwa informasi itu terbagi empat. Bagi empat. Satu adalah informasi yang tersedia setiap saat, kemudian informasi yang secara berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang dikecualikan. Nah, dari empat kategori informasi itu ada informasi yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu yang tadi disebutkan. Yang lain boleh terbuka, yang ini harus secara ketat. Secara ketat. Nah, itu Bu Evi. Oke, berarti ini bukan soal administrasi aja lah mungkin ya Pak ya, termasuk semuanya gitu. Maksudnya seperti yang misalnya dikecualikan tadi itu apa gitu loh Pak? Ya, jadi memang keterbukaan informasi itu bukan hanya pemenuhan administratif ya, tapi juga merupakan kewajiban karena disitulah dengan adanya informasi yang diketahui oleh masyarakat, maka
feedbacknya masyarakat itu akan lebih berpartisipasi. Nah, kalau bicara informasi yang dikecualikan ini, itu sifatnya ketat dan sangat terbatas. Sebagai contoh, karena kita sekarang berada di podcastnya KPU, misalnya ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat adanya kampanye black campaign atau politik uang. Nah, dia menjadi informasi yang dikecualikan itu terhadap masyarakat yang melapor. Oh gitu ya Pak. Tapi KPU Tanjung Pinang bisa saja bahwa ada masyarakat yang melaporkan ada kasus, misalnya ada 20 kasus, ada 20 orang yang melaporkan. Nah itu wajib diumumkan berapa kasusnya. Nah soal penanganannya ini kan belum tentu menjadi kewenangannya KPU Tanjung Pinang. Bisa jadi itu adalah Bawaslu, bahkan mungkin menjadi ranah pidana. Nah tetapi yang dikecualikan itu adalah orang yang melaporkan, siapa namanya? Oh, tidak disebutkan ya, Pak. Di mana alamatnya tidak disebutkan. Nah, jumlahnya harus disebutkan. Nah, ada berapa jenis pelanggarannya? Ya, ada berapa jenis pelanggarannya? Misalnya ada diketahui pencoblosan surat suara di luar masa pencoblosan, di luar hari yang ditentukan, misalnya kan? Ada laporan. Nah, orang yang melaporkan itu yang dikecualikan informasinya. Oke, baik. Nah, kalau kejadiannya wajib ya Pak, harus disampaikan ya. Disampaikan. Karena apa? Ada dampak terhadap orang lain. Dengan adanya surat suara yang dicoblos di luar hari yang ditentukan, maka kemungkinan di TPS itu kan akan terjadi penundaan pemilu. Karena surat suaranya harus disiapkan kembali oleh KPU Tanjung Pinang. Betul Pak. Nah, kepentingannya diumumkan itu adalah agar masyarakat pemilih di sekitar TPS itu bisa memahami ketika ada penundaan pemilu. Nah begitu kira-kira. Berarti dampaknya juga bisa ke masyarakat langsung ya Pak ya? Iya. Berarti mereka itu mungkin bisa diakses ya Pak? Ada ininya? Makanya keterbukaan informasi itu pasti membutuhkan kanal-kanal atau ruang-ruang yang ada. Baik yang terutama itu adalah website resminya KPU Kota Tanjung Pinang, website resmi. Kemudian bisa juga medsos, ya kan? Ada WA, ada Facebook, ada Instagram. Nah itu harus segera diumumkan gitu. Begitu sudah hasil klarifikasi memang kejadiannya benar. Maka harus segera diumumkan. Makanya sifatnya adalah informasi serta merta. Kejadiannya hari itu, maka hari itu harus juga diumumkan ya Pak ya. Nah, teman pemilih, keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif ya, tetapi hak publik yang memperkuat transparansi, akuntabilitas mungkin ya Pak, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Nah demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk yang kita pertama ya Pak, ngobrol-ngobrol kita ya. Nah peran Komisi Informasi sendiri nih Pak, khususnya di daerah Kepulauan Riau, apa nih Pak? Tugas Komisi Informasi itu sekurang-kurangnya ada 3. Tugas utamanya itu adalah penyelesaian sengketa informasi. Nah, yang tadi kan kita awali ada sidang-sidang gitu kan. Betul. Itu adalah penyelesaian sengketa informasi yang dilaporkan oleh baik individu maupun kelompok masyarakat maupun organisasi tertentu terhadap badan publik. Nah, badan publik itu sendiri adalah kalau definisinya itu adalah suatu badan atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN atau APBD atau sumbangan masyarakat. Nah, maka ini wajib dipertanggungjawabkan. Nah, jadi penyelesaian sengketa informasi tentu nanti kan ada standar operasional prosedurnya, bagaimana cara melaporkan suatu permohonan sengketa informasi sampai di Komisi Informasi. Nah, yang kedua itu adalah memastikan setiap badan publik apakah dia melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 itu atau tidak. Nah, salah satu caranya adalah itu pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Oh, ada ya Pak. Yang hampir setiap tahun dilakukan ya. Iya, betul. Hampir setiap tahun dilakukan.
Nah, itu adalah gunanya memastikan itu dalam ruang-ruangan yang dalam ruang yang resmi ya, ruang resmi. Misalnya pemenuhan administratif dan dokumen-dokumen pembuktiannya. Ya, betul. Nah, di luar itu kami juga di KI itu ya, walaupun mungkin kedengarannya iseng ya, ya membuka websitenya masing-masing itu. Iya. Masing-masing badan publik. Misalnya KPU Kota Ada juga ya Pak, buka juga ya? Iya, buka. Kira syarat aja gitu ya, Pak. Staf itu kita minta tolong dicek. Benar nggak nih? KPU Tanjung Pinang ada tidak perubahan yang dilakukan pada saat informasi yang tersedia setiap saat. Informasi setiap saat itu termasuklah diantaranya itu adalah visi misi update lah ya Pak, lembaga kemudian profil para pejabat. Iya, sebagai contoh nih, kemarin KPU Tanjung Pinang kan ada perubahan mundur. ya Pak, ya betul. Ada perubahan struktur komisioner. Iya. Kita cek. Betul. Benar nggak setelah dilakukan pelantik itu benar tidak? Komisionernya masih tetap yang lama atau sudah yang baru kan gitu. Itu salah satu contoh gitu kan. Iya benar. Nah, begitu juga terhadap instansi lain atau lembaga lain, ya, masuk ke websitenya, kita cek ada perubahan atau tidak. Nah, ini nanti kan akan kelihatan pada saat Emonef. Iya betul, tapi tetap mengedukasi ya Pak. Nah, sudah memastikan itu, maka yang tugas selanjutnya adalah yang mengedukasi masyarakat, karena ini penting. Ternyata undang-undang ini kan sejak tahun 2008, tetapi baru efektif dilaksanakan 2010. Masih banyak ternyata masyarakat yang tidak tahu fungsi komisi informasi, kemudian keterbukaan informasi menurut undang-undang itu bagaimana. Orang belum bisa membedakan sumber informasi dengan sarana informasi. Kalau media massa itu kan sarana informasi. Nah, isinya itu adalah baru informasi publik. Nah, informasi adalah sesuatu yang dicatat, yang dimiliki oleh satu badan publik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu jadi ada sekurang-kurangnya tiga ya Pak. fungsinya. Nah, bagaimana nih Pak Komisi Informasi memastikan bahwa badan publik itu sudah membuka akses informasi ke masyarakat? Melihat kanal-kanal website mereka. Website resminya apa, kemudian WA-nya apa, Facebook-nya apa, memastikan itu aktif ya Pak, dan update tidak, gitu ya, aktif atau tidak, update atau tidak. Iya. Nah, biasanya kan awal-awal tahun biasanya ada program-program kegiatan. Betul, ya kan? Betul. Itu ada dilakukan tidak? Ada dilakukan tidak? Nah, kalau tidak dilakukan, nanti pada saat Monef itu bisa waktunya bagi Komisi Informasi untuk mengkonfirmasi kepada pimpinannya, ini kok orang tidak ada kunjungannya. Masa websitenya ada tapi tidak pernah dilihat orang. Nggak pernah dilihat orang ya Pak. Oh, itu sampai jumlah itu ya pun dipastikan oleh Komisi Informasi Pak. Ya, kita tanya aja berapa yang pemohon informasi, berapa yang melihat website saudara. Nah, agar kita juga bisa menjamin bahwa berguna, anggaran yang digunakan untuk membangun website itu ada manfaatnya. Betul. Nah, jangan sampai hanya dibangun, dibuat biayanya besar tapi tidak bermanfaat bagi masyarakat, tidak bermanfaat bagi lembaga itu. Betul. Nah, tapi kan misalnya Pak, oke lah, kita kan misalnya memang sudah ada ya kanal-kanal seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, apakah cuman kita sudah membuat nih? Nah, kan Bapak bilang tadi apakah ada pengunjungnya atau tidak? Nah, itu fungsinya ke Komisi Informasi sendiri apa Pak? Nah, sementara kan kita tidak bisa nih memantau misalnya, masyarakat tuh sudah membuka ini kami gitu loh, website kami udah membuka medsos kami gitu, nggak sampai ke sana gitu loh Pak, itu gimana Pak? Ya, harusnya kan bisa, kan ada daftar kunjungan itu. Betul. Ya, kan sifat dari keterbukaan informasi itu pertama itu adalah berbiaya murah dan mudah. Iya, betul. Nah, mudah itu ya ketika orang mau masuk ke websitenya berarti dia cukup hanya menyebutkan identitas dan tujuannya. Misalnya dia mendownload contoh ya, daftar pemilih berkelanjutan. Ya, dia mendownload itu untuk apa? Misalnya kalau dia sebutkan itu untuk penelitian,
atau untuk membuat tugas kuliah. Nah, kan bisa terdeteksi Iya sebenarnya. sih, betul. Bisa dilihat kan di website resminya suatu lembaga itu bisa ketahuan. Bisa ketahuan hari ini berapa pengunjungnya. Iya betul Pak, kalau itu bisa satu kita bulan cek. terakhir. Betul. Nah, itu salah satu parameternya. Buat KI ya Pak? Ya buat Maksudnya lembaga itu untuk sendiri. buat lembaga kita nanti ya. lembaga itu meyakinkan ke Iya, KI bahwa pada kami saat ada nih, pelaksanaan Monet, gitu. iya, pengunjungnya ada Ya, gitu. ada pengunjungnya. Oke, Ya. nah oke teman pemilih, Komisi Informasi berperan sebagai pengawas, mediator sekaligus edukator dalam memastikan hak masyarakat atau informasi berjalan efektif, mungkin melalui seperti ya Bapak bilang tadi kanal-kanal itu misalnya ada PPID ya Pak, Ya. PPID yang mungkin lebih lengkap ya Pak di Ya. situnya, dan medsos serta mungkin ada webnya juga gitu untuk penyelesaian sengketa informasi. Nah ini kita sesuai judul kita hari ini nih Pak, keterkaitan informasi dan partisipasi publik nih. Bagaimana ketentuan informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam konteks demokrasi dan pemilu menurut Bapak nih? Ya, mudah-mudahan belum berubah. Tahapan pemilu itu ada 11 atau 12 ya, ada tahapan. Ya. Nah kalau KPU Kota Tanjung Pinang itu kan setiap tahapan itu akan ada sosialisasi, sosialisasi tentang tahapan, kemudian tentang pencalonan, tentang kampanye, tentang logistik dan seterusnya, Betul. gitu kan? Iya Pak. Nah, kalau KPU Tanjung Pinang itu sudah mengumumkan semua tahapan, semua kegiatannya, semua programnya kepada publik dengan semua kanal-kanal yang resmi, Oke. maka itulah sebenarnya kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif. Nah, semakin terbuka satu lembaga, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan koreksi atau mengikuti atau hal-hal apa sajalah. Nah, misalnya nih, ketika ada masa kampanye, masyarakat itu tentu KPU Tanjung Pinang akan menyebutkan larangan-larangan dalam masa kampanye. Iya. Nah, masyarakat tahu nih, ya tahu dia. Misalnya tidak boleh menghadirkan anak-anak, kemudian harus ada surat pemberitahuan kepada pihak berwenang, dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 4, misalnya kan? Iya Pak. Nah, berarti kan masyarakat tahu ketika ada pelanggaran di situ, maka masyarakat dengan spontan akan menyampaikan kepada KPU Tanjung Pinang ataupun kepada Bawaslu bahwa ada pelanggaran jam pelaksanaan kampanye misalnya. Betul. Nah, jadi semakin terbuka satu lembaga, khususnya KPU Tanjung Pinang, maka semakin besar peluang masyarakat untuk terlibat aktif dan berpartisipasi dalam hal tersebut. Nah, kalau informasinya disimpan, akhirnya masyarakat juga tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Iya. Nah, itulah keterkaitannya, bahwa semakin terbuka, semakin tinggi peluang masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu yang dijalankan oleh KPU Tanjung Pinang. Itu nanti ujungnya untuk kepercayaan publik juga ya Pak ya, gitu ya Pak. Nah, kalau tantangan terbesar untuk mewujudkan keterbukaan informasi Pak di Kepri ini? Ya, pertama itu adalah soal geografis. Kalau untuk di Kepri ya secara umum ya. Kemudian yang kedua itu adalah hoax. Ya, hoax. Yang ketiga adalah partisipasi atau pemahaman oleh badan publik itu sendiri. Nah, jadi 3 hal itu yang paling berat tantangannya. Satu, terkait dengan geografis, kita tidak bisa memantau atau memastikan bahwa semua masyarakat punya saluran-saluran untuk memahami kegiatan-kegiatan pemerintah. Betul. Nah, apalagi misalnya kegiatan pemilu. Nah, orang semakin jauh di pelosok-pelosok sana. Pertama soal jaringan. Yang kedua itu soal sarana gadget yang dia punya. Iya betul, ya betul kan? Pak. Enggak semuanya ini ya Pak ya, kapasitasnya. Ya. Nah, ini sulit juga bagi kita untuk memaksa masyarakat
dia lebih senang misalnya nonton iklan yang ada di TikTok, ada di Instagram. Betul. Maka kembali lagi kesadaran badan publik tadi, apakah dia akan monoton menggunakan websitenya saja, ya di HTTPS apa segala macam itu. Iya betul. Nah, sementara masyarakat lebih senang dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook. Yang singkat ya Pak, cepet gitu ya. Ya. Makanya tadi tantangannya adalah kesadaran dari si badan publik. Kalau dia lihat porsi masyarakat itu lebih banyak, lebih condong di TikTok, maka misalnya KPU Tanjung Pinang juga harus membuat konten-konten yang terkait dengan gitu informasi yang menarik, yang bisa ditampilkan di TikTok, di X, di Twitter dan sebagainya itu. Iya betul-betul. Jangan kaku pula hanya di websitenya atau hanya di. Iya benar. Berbentuk saja. Berita ya Pak. Ya, jadi kan masyarakat sekarang jadi, kayaknya nggak menerima yang seperti itu. Dia lebih menarik. Kemudian tantangannya yang hoax itu juga berhubungan dengan badan publik. Badan publik juga harus mengupgrade baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang dimiliki. Nah, orang kan sudah pakai yang spek tertinggi misalnya. Betul. Sementara KPU Tanjung Pinang yang biasa-biasa saja, ya kan, hanya untuk menggugurkan kewajiban, nanti dia akan kalah, ya, akan tertutupi oleh medsos atau kanal-kanal YouTube yang lain dari lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Boleh juga misalnya iseng-iseng KPU Tanjung Pinang ada staf yang ditugaskan, berapa sih yang melihat Facebooknya, satu konten itu Facebooknya berapa yang lihat, TikToknya berapa. Ada Pak, kita sudah melakukan berapa. Itu ada. Ya, nah itu kan salah satu bentuk perhatian, minat atau target sasaran dari sosialisasi yang diharapkan itu kemana? Kalau pelajar misalnya lebih condongnya ke TikTok misalnya, maka itu harus tersedia ruang-ruang itu. Nah, jangan sampai monoton. Informasinya disampaikan dalam bentuk angka, ya orang juga malas. Betul Pak. Orang juga akan malas. Jadi inovasinya di situ. Sambil juga memastikan bahwa informasi itu tidak dibajak oleh orang lain. Ya, maka gunakanlah misalnya ada watermark, ada misalnya apa itu yang seperti tanda tangan digital itu. Digital ya. Nah, jadi semua harus dipastikan. Kalau informasinya itu misalnya ini 2 minggu tayangnya atau 1 minggu tayangnya, maka itu harus diperhatikan. Jika itu akan diproduksi ulang atau diumumkan kembali, maka harus ada informasi ada redaksionalnya. Ini adalah kegiatan tanggal sekian pada saat misalnya contoh ya, ini adalah ketika rapat pleno pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tanggal segini. Jadi ada penjelasannya. Jelas ya Pak. Ada penjelasannya. Jangan sampai nanti itu orang kan sekarang semakin pintar. Maksud betul. Kita itu hanya mengulang kembali informasi itu agar lebih luas jangkauannya masyarakat. Tapi ada pula nanti misalnya hacker yang mengubah itu. Iya betul. Ya kan? Dia ubah jumlah pemilihnya yang berbeda, jumlah ini yang berbeda, macam-macam. Karena informasi dari kita sendiri nggak tepat ya Pak gitu. Makanya harus ada yang bisa memastikan bahwa itu adalah memang diproduksi ulang oleh KPU Tanjung Pinang. Gitu. Nah teman pemilih, tantangan utama keterbukaan informasi terletak pada kesiapan badan publik, literasi masyarakat, serta keseimbangan antara transparansi dan perlindungan data pribadi mungkin ya Pak. Nah, ini kita berbicara tentang peran masyarakat dan generasi muda nih Pak. Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan informasi publik? Pertama harus diawali dulu bahwa sudah siapkah suatu lembaga atau suatu badan publik itu mengumumkan semua informasi yang dikuasainya. Nah, kalau informasi yang dikuasainya itu tidak ditutup-tutupi kecuali yang diatur lain kecuali yang diatur lain, maka
semakin tinggi. Tadi kan saya sampaikan bahwa semakin terbuka suatu badan publik, maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat. Untuk pertama, partisipasi masyarakat itu pertama ikut serta dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu adalah mengawasi. Ya. Nah, yang ketiga baru dia untuk memastikan apakah benar dilaksanakan sesuai dengan apa ya. Nanti kan pertanggungjawabannya suatu badan publik itu tidak hanya di awal, sampai di akhir. Sampai di akhir ya Pak. Sampai di akhir. Nah, ketika masyarakat tahu, maka dia akan bisa membandingkan benar tidak, karena dia menyaksikan sendiri. Betul, iya. Nah, maka itu partisipasi itu akan muncul kalau badan publik itu melaksanakan keterbukaan informasi itu dengan semaksimal mungkin. Nah, ya, tanpa pandang bulu. Betul. Siapa saja boleh, mau kalangan muda boleh, mahasiswa boleh, masyarakat biasa juga boleh, partai politik. Apalagi kalau produknya KPU Tanjung Pinang itu adalah terkait dengan kepemiluan, maka stakeholder utama itu adalah ya KPU, Bawaslu, kemudian partai politik, masyarakat, akademisi, dan pers. Maka keenam-enamnya itu akan saling ya Pak. Saling memberikan tanggapan, saling memberikan masukan apa yang harus dilakukan, kemudian sudah dilakukan oleh siapa, benar tidak dilakukan. Nah, itulah peran masing-masingnya. Berarti itu dari segala lapisan ya Pak? Ya. Saya bukan yang untuk generasi muda aja gitu. Tidak. Okay. Ya, jadi kalau tentang pemilu tadi sudah disebutkan kan ya, KPU sebagai penyelenggaranya, Bawaslu sebagai pengawasnya, partai politik sebagai pesertanya, ya kan, kemudian masyarakat sebagai pemilih, akademisinya yang mungkin melakukan penelitian, kemudian persnya yang menyampaikan informasi itu. Jadi 6 komponen itu juga harus sering-sering diajak bicara, diajak ketemu. Iya betul. Diajak ketemu. Iya. Gitu. Supaya nggak miss ya Pak. Ya, supaya tidak miss. Bisa saling menyampaikan. Iya. Berarti peran media sosial juga berperan ya Pak. Media sosial juga berperan ya untuk dalam hal ini membantu atau misalnya untuk justru menjadi tantangan Pak nih untuk keterbukaan informasi Pak. Ya, media sosial itu justru saat ini membantu, yang paling cepat. Yang paling cepat. Orang akan di HP-nya itu akan cepat melihat grup HP WA, ya, dunia di genggaman ya Pak, HP. Orang akan lebih senang melihat media sosial dibandingkan web. Iya betul. Web nanti buka ini harus ada lagi profil lembaga, visi misi, ada profil pejabatnya, baru anggotanya, kegiatannya apa, klik sana klik sini. Tapi kalau media sosial dalam 1 detik apa yang sudah diposting oleh KPU Tanjung Pinang itu maka akan segera sampai kepada masyarakat. Betul Pak. Nah, ini selanjutnya nih Pak, kita bercerita tadi di awal bahwa Bapak kan tadi habis menghadiri sidang nih. Menjadi majelis komisioner. Menjadi majelis komisioner dalam penyelesaian sengketa informasi. Nah, bagaimana alur masyarakat atau badan publik ya Pak melaporkan ke Komisi Informasi terhadap suatu penyimpangan ya Pak mungkin atau apa penyelesaian sengketa yang mereka temukan, mereka lihat atau mereka dengar gitu. Nah, apa prosedurnya nih Pak bisa sampai ke Komisi Informasi? Ya, salah satu tugas Komisi Informasi itu adalah penyelesaian sengketa informasi. Nah, masyarakat itu kan memperoleh informasi itu di setiap badan publik ada yang namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Ya kan? Nah, ketika seseorang, masyarakat, individu maupun secara kelompok atau lembaga itu pertama sekali adalah memohonkan informasi kepada PPID. Nah, ada prosedur waktu. Misalnya itu adalah 10 hari pertama itu PPID harus menjawab. Harus menjawab terhadap informasi itu, apakah informasi itu bisa diberikan atau tidak. Maka disitulah peran PPID menjadi seseorang yang paham betul apakah ini termasuk informasi yang terbuka atau informasi yang dikecualikan. Nah,
Informasi itu adalah contoh ya, informasi yang tersedia setiap saat, kemudian serta merta, kemudian ada yang berkala, kemudian tadi ada yang informasi yang dikecualikan. Nah, seorang PPID dia harus memahami ketika ada pemohon informasi baik yang dilakukan secara manual maupun melalui online. Yang dia pelajari pertama itu apakah ini informasi yang dikecualikan atau tidak. Nah, kalau itu informasi yang terbuka, 3 ini kan informasi terbuka, hanya 1 yang informasi yang dikecualikan. 3 itu adalah informasi yang terbuka. Maka si PPD-nya bisa menjawab. Langsung ya Pak di situ. Langsung dijawab. Jadi tidak perlu menunggu 10 hari. Tidak perlu menunggu 10 hari. Standar layanan informasi publik yang ditetapkan oleh suatu badan publik harus mengacu ke standar layanan informasi publik yang disiapkan melalui peraturan Komisi Informasi. Nah, ada 10 hari. Boleh ada penambahan plus 7 hari. Plus 7 hari itu ketika si PPID merasa bahwa ada informasi yang belum lengkap, yang belum dia kuasai, yang harus dia konfirmasi lagi misalnya kepada siapa sumber informasinya. Kalau di KPU Tanjung Pinang misalnya ada subak-subak. Iya betul. Nah, maka dia akan tanyakan ini kepada subak-subaknya. Ada nggak informasi tentang ini? Ada nggak informasi tentang ini? Nah, ketika itu sudah didapatkan, ketika informasi lengkap, berarti tidak perlu dia menunggu sampai 10 hari atau ada tambahan 7 hari. Nah, bisa langsung dijawab. Tapi kalau memang tidak ada, berarti dia hanya jawab saja kepada yang bersangkutan, baik itu 10 hari maupun 10 plus 7. Nah, kembali lagi kepada si pemohon informasi. Apakah informasi yang diberikan, kalau sudah tidak diberikan berarti memang dia tidak puas kan? Nah, tapi kalau itu diberikan, dia tidak puas, maka dia mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Atasan PPID berada di sini berarti kan sekretaris. Nah, maka sekretaris atasan PPID itu sebagai atasan PPID dia punya waktu 30 hari untuk menjawab. Dari 17 hari 10 plus 7 hari terakhir dijawab itu. Nah, dia punya 30 hari untuk menjawab itu. Nah, setelah 30 hari ternyata itu tidak dijawab atau bahkan dijawab tetapi si pemohon tidak puas. Nah, maka saat itulah ketika dijawab, misalnya ini tidak kami kuasai, atau dia mengulang lagi apa yang sudah dibuat PPID, dia berikan saja data itu bahwa data ini yang ada. Dia tidak puas, maka sejak hari itulah dia punya kesempatan kepada Komisi Informasi untuk mengajukan. Nah, jadi dia punya. Kalau itu tidak dilewati, maka KI tidak bisa melakukan register terhadap permohonan tersebut. Tidak bisa dicatat sebagai sengketa informasi. Tidak dilewati 10 plus 7 plus 30. Atau belum dijawab, misalnya baru 28 hari dia sudah datang ke KI. Belum ya Pak? Belum. Dia 30 hari ya. Harus 30 hari. Nah, semua ini kembali kepada badan publik. Apa itu fungsi badan publik? Badan publik itu kan harus punya daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Maka itulah senjata bagi si PPID. Ketika ada yang minta, dia tinggal lihat. Oh, ini ternyata rekapitulasi daftar pemutahiran data pemilih berkelanjutan masuk menjadi informasi berkala. Kalau sudah masuk ke daftar informasi berkala, berarti ini adalah informasi yang terbuka boleh disampaikan. Tapi kalau dia minta, misalnya yang mengandung komponen perlindungan data pribadi, maka bisa saja itu diberikan sebagai informasi yang terbuka dengan catatan. Dengan catatan itu di blok NIK, mungkin ada nomor kartu keluarga, mungkin juga ada nomor telepon, ya kan? Itu nggak boleh. Maka itu diberikan secara terbatas. Secara terbatas. Jadi dia tidak selamanya informasi yang dikecualikan itu tidak bisa diberikan. Jadi informasi yang dikecualikan itu dapat diberikan sepanjang memperhatikan perlindungan data pribadi.
Kalau misalnya gini nih Pak, dia kan tadi batasnya 10 hari kan Pak. Ya. Tapi pada saat di hari ke-11 dia memberikan jawaban terhadap permintaan data pemohon itu gitu loh. Ya. Apakah itu boleh diberikan? Tapi apakah sejauh pemohon tidak ada komplain atau tidak merasa seperti apa, tidak puas, apakah itu boleh Pak gitu? Ya, inilah fungsinya standar operasional prosedur layanan informasi publik. 10+7 ketika si PPID merasakan sudah lihat nih daftar informasi publik ini tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Betul. Maka dia akan lihat dulu. Tunggu ya Pak ya, kami cek dulu datanya sudah lengkap atau belum. Oke. Nah, ketika 9 atau 10 hari dia masih merasa butuh waktu untuk tambahan itulah tadi yang +7 tadi. Ya, tapi apakah memang harus langsung bersurat Pak di form PPID itu, maksudnya kan berarti meminta pertambahan tambah waktu nih. Ya. Nah, maka disampaikan secara resmi ya melalui form isian tadi, form balasannya terhadap isian kepada Bapak Fulan misalnya, bahwa sehubungan dengan permintaan saudara bla 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 bla, bahwa informasi tersebut masih dalam proses pengumpulan data. Ya, betul. Maka kami masih perlu tambahan waktu sebagaimana SOP yang sudah kami sebutkan di. Kalau kita tidak website. menjawab gimana Pak? Tidak menjawab, maka dia bisa keberatan. Misalnya 10+7 sudah 17 hari tidak dijawab juga. Maka dia bisa langsung komplain kepada PPID bahwa atas dasar tanda terima surat permohonan dia tadi. Dia hitung itu sudah lebih dari 17 hari kerja, tidak dijawab, maka dia langsung komplain ke atasan PPID, membuat surat baru. Membuat surat baru kepada yang terhormat atasan PPID KPU Kota Tanjung Pinang. Ketidakpuasan dia lah ya Pak, sudah bahwa sehubungan dengan permohonan saya nomor sekian yang saya berikan tertanggal sekian, bahwa sesuai dengan SOP yang tercantum di webnya KPU Kota Tanjung Pinang misalnya kan. Iya. Itu 17 hari kerja tidak dijawab, maka saya menyatakan keberatan kepada Bapak untuk segera dapat merespon permohonan informasi saya. Itu udah dasarnya ya Pak ya. Dasarnya. Ketika tidak dijawab juga, berdasarkan surat yang masuk 30 hari tidak dijawab oleh atasan PPID, dia boleh langsung ke KI. Oh, boleh kayak gitu. Ya, nanti baru KI memproses di persidangan, di pemeriksaan awal, ya selain legal standingnya juga akan ditanyakan kenapa tidak dijawab, apa persoalannya. Nah, ada ruang mediasi. Jadi itu pun tidak ujuk-ujuk langsung sidang adjudikasi non litigasi. Betul. Nah, pada pemeriksaan awal maka akan dibuka ruang mediasi. Ruang mediasi itu ada waktunya 14 hari. Ya, ada ruang mediasi. Ya, dipersilakan kepada para pihak pemohon dan termohon. Itu didatangkan ya Pak? Ya, didatangkan, dipertemukan, dijelaskan kenapa tidak bisa diberikan 14 hari. Ya, kalau syukur-syukur bisa disepakati. Sepakat untuk mediasi misalnya. Nah, termohon, badan publik itu pasti selalu termohon. Nah, ketika dia termohon, dia menyanggupi, Pak, ini 14 hari nanti kami akan bisa sampaikan data ini. Nah, boleh ya Pak? Ya, setelah mediasi nanti kan ada mediator di Komisi Informasi. Nah, informasinya ke beliau, koordinasinya, komunikasinya kan. Pak, ini datanya sudah diberikan, nanti akan ditelepon, dihubungi pemohonnya. Benar nggak ini data yang diminta sesuai dengan kesepakatan? Kalau memang itu sudah, berarti mediasi berhasil. Nah, kalau semua tidak tercapai, barulah sidang adjudikasi. Gitu ya Pak? Di sidang adjudikasi, masing-masing pihak juga bisa mendatangkan para ahli. Nah, saksi ahli, saksi ahli. Bahkan kalau itu misalnya KPU Tanjung Pinang sebagai termohon menyatakan bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan dan kami hanya bisa memperlihatkan, tidak bisa memberikan, majelis jika memandang itu perlu, maka juga ada namanya pemeriksaan setempat. Nah, nanti majelis yang datang ke sini. Gitu.
memastikan. Memastikan. Kenapa sih tidak bisa? Apa sih masalahnya? Ya kan? Nah, diperiksa. Diperiksa ya, Betul Pak? tidak? Ada datanya. Jangan-jangan hanya bohong-bohong kan Iya, misalnya. betul, Gitu betul, kan. iya, Jadi iya. ada pemeriksaan setempat. Jadi pada saat proses persidangan adjudikasi non litigasi itu, maka pemohon dan termohon boleh mendatangkan saksi ahli. Boleh. Ya kan? Nah, majelis juga punya hak untuk melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan itu. Betul. Kalau sudah semua selesai sampai pada putusan, hasil putusannya itu kan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atau dikabulkan dengan cara di pertimbangan majelisnya nanti selalu ada. Misalnya itu dapat diberikan kalau misalnya termohonnya menyatakan adalah informasi yang daftar informasi yang dikecualikan. Nah, daftar informasi yang dikecualikan itu nanti tergantung majelis komisionernya. Apakah perlu dilakukan? Sudah pernah belum dilakukan uji konsekuensi? Iya, betul. Nah, siapa yang melakukan uji konsekuensi? Hal-hal itulah yang dinilai oleh majelis dalam rangka untuk nanti sampai pada kesimpulan akhir dalam bentuk putusan komisi informasi. Sanksinya apa, Pak? Ya, sanksinya ya, itu pertanyaan bagus. Setiap undang-undang itu harus lengkap adanya sanksi. Ya, sanksi. Betul. Ada sanksi pidananya. Oh, ada juga ya, Pak? Ya, walaupun Waduh. Padahal cuma sidang- sebatas informasi gitu ya, Pak ya. sidang di ternyata ya. situ adalah sidangnya perdata. Iya, iya, Tapi iya, kalau tidak diberikan, tidak dilaksanakan bisa juga pidana. Waduh. Nah, nanti si pemohon ini akan membuat laporan ke pengadilan negeri. Oh, sampai ke sana. Bahwa misalnya terjadi maladministrasi, Iya, iya, iya. ya kan, maladministrasi putusan KI tidak dilakukan. Nah, atau pemohonnya, termohonnya juga bisa banding ke petun. Oh, sampai banding betul. boleh ya, Pak, gitu ya? Bahkan kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Oh, iya, iya. Kasasi sampai ke Mahkamah Agung. Nah, jadi Jauh lumayan. juga ternyata ya, Pak ya. Nah, ini yang termasuk perlakuan agar informasi itu bermanfaat. Iya, betul. Komisi Informasi juga menerbitkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang pemilihan umum. Oh, ada ya, Pak Nah, ya. kalau tadi yang komisi kita cerita informasinya ya. 10 plus 7 Iya, iya, betul, betul. Itu 10 plus 7 itu adalah dalam keadaan normal. Normal ya. Dalam keadaan normal. Misalnya tidak ada pemilu. Betul. Ya kan? Nah, itu 10 plus 7 berlaku. Nah, dalam keadaan pemilu itu menjadi 3 hari. Oh, lebih cepat ya, Pak? Waktunya kan ya. itu kan berdasarkan tahapan nih. Iya, betul-betul ya. Sebagai contoh, orang meminta informasi tentang seseorang daftar calon sementara di salah satu partai politik. Kalau ini diikutkan 10 plus 7 hari kerja, iya, betul. maka sudah habis Udah DCS-nya. selesai ya, Pak, tahapannya. Sudah selesai DCS-nya. Iya. Kalau ini nanti putusan majelisnya ini diberikan sebagai informasi terbuka, maka tidak bermanfaat lagi bagi orang itu. Betul, iya juga. Sementara dia perlunya itu untuk mengkoreksi. Jangan-jangan orang ini misalnya tidak tamat sekolah, Betul ya, benar juga atau ya, Pak. dia masih menjadi pengurus partai politik lain misalnya. Iya, iya, betul. Nah, berdasarkan peraturan Komisi Informasi yang tadinya 10 plus 7 menjadi 3 hari. 3 hari. Oh. Menjadi 3 hari. Itu kalau dalam masa tahapan ya, Pak, Dalam ada masa pemilu ya. tahapan. Oh, iya, iya, betul. Yang tadi kita cerita itu 10 plus 7 itu adalah Iya, dalam non situasi tahapannya, Pak, ya, normal, sekarang ya, gitu kan? ya, Kalau betul. hanya permintaan daftar pemilih tambahan misalnya kan, Iya, betul. atau beberapa surat suara yang rusaknya bagaimana, itu bolehlah 10 plus 7. Iya. Nah, kalau dalam suasana tahapan tidak ada diatur khusus. Oh, ada ya, Pak, Jadi ya? KI pun dalam memutus itu harus segera. Oh ya, karena 3 hari tadi ya, Pak. Iya, itu betul. menjadi 3 hari karena itu perlakuan khusus lah, Iya, perlakuan iya, khusus. betul. Kalau orang minta informasi kan berarti kan ada Iya, perlunya. perlu ya, Pak. Iya, benar, Ada benar. manfaatnya untuk dia. Tapi kalau sudah lewat tahapannya Buat tidak apa lagi bermanfaat ya, Pak ya? lagi. Betul. Heeh. Nah, dan untuk KPU Tanjung Pinang sendiri pun ya juga harus seperti itu. Ketika orang minta harus segera, tidak perlu nunggu 10 plus 7 itu. Iya. Begitu masuk hari ini kalau perlu nanti ya Pak ya, 2 jam kemudian Bapak datang ke sini. Misalnya nih, Pak, kan ada kadang-kadang mungkin ada beberapa seperti contoh lah ya, Pak, kalau kita seperti Pak bilang tadi, kita kan di daerah istilahnya kepulauan ya, Pak.
Jadi mungkin ada di badan publiknya sendiri mungkin akses internet juga kan kurang, nggak semuanya secepat yang kayak kita di perkotaan gitu ya Pak. Ya. Nah pada saat mungkin ada yang mengajukan permohonan permintaan data nih Pak. Nah terlewat dari 10 hari tadi baru bisa membuka akses, baru melihat gitu bahwa di situ ada permohonan permintaan data gitu. Yeah. Nah di hari itu kan ke-10 ya Pak. Berarti kan kalau kita lebih dari 10 itu kan berarti kita harus mengajukan menambah 7 hari kerja lagi tadi ya Pak. Yeah. Nah tapi pada di hari ke-11 itu Pak, itu sudah bisa diberikan jawabannya gitu loh Pak. Yeah. Apakah itu perlu juga membuat surat yang tadi untuk menambah 7 hari itu gitu? Oh, tidak perlu. Itulah pentingnya form pengajuannya baik manual maupun secara online. Iya. Itu ada kontak person yang bisa dihubungi. Nah, itu Pak. Identitas Jadi, betul tadi, yang pemohon tadi ya Pak. Identitas pemohon. Iya. Misalnya ada nomor WA, HP WA yang aktif di situ atau emailnya. Iya, betul. Nah, ya kalau memang itu ya kepiawaian PPID untuk berkoordinasi ya Pak. Berkoordinasi. Misalnya, itu dibolehkan ya Pak? Dibolehkan sepanjang tidak melewati misalnya 10+7 tadi. Oke, betul. Nah, kalaupun lewat misalnya 10+7 sudah terlewati, hari ke-18 hari kerja dia masukkan lagi surat. Maka bisa tinggal dijawab, maaf karena boleh. bla 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 iya, bla bla. Okay. Maka kami baru saat ini bisa merespon itu. Jika saudara misalnya bisa bertemu atau dapat kami kirimkan melalui saluran yang lain misalnya. Okay. Nah, karena memang ada beberapa yang seperti itu, misalnya Pak, dia di hari ke-11 itu baru bisa menjawab dan itu memberikan jawaban gitu loh. Ya. Memberikan jawaban permintaan yang dimaksud dan plus menghubungi melalui chat WA. Ya. Dan kebetulan misalnya mungkin balasan yang bersangkutan juga nggak ada masalah gitu loh Pak. Ya. Nah, itu selama dia tidak mempermasalahkan itu dianggap nggak apa-apa Pak gitu. Nggak apa-apa, selama ini kan tergantung puas tidak puasnya seseorang. Iya benar itu. Kalau dia tidak merasa puas ya terganggu, Pak, ya betul. datanya bisa dia manfaatkan ya nggak masalah ya Pak. Iya. Atau kalaupun misalnya itu sudah lewat, katakanlah ekstrimnya 10+7 plus 30 tadi terlewatkan, dia sudah melaporkan ke Komisi Informasi misalnya. Iya. Ketika pemeriksaan awal di ruang mediasi itu bisa disampaikan. Oh boleh ya Pak. Boleh disampaikan. Tidak langsung staklek, udah lewat nih gitu, enggak ya Pak ya? Lewat. Nah di ruang mediasi kenapa tidak diberikan? Karena misalnya tanggal segini ya tentu ada bukti-bukti. Bukan ngarang gitu. Iya benar-benar. Nah, begitulah prosedurnya. Berarti tidak serta-merta ya Pak, tetap ada prosedurnya ya Pak ya. Ya. Nah, ke teman pemilih, keterbukaan informasi diharapkan menjadi budaya bersama ya Pak, dengan masyarakat yang aktif dan badan publik yang semakin transparan serta berkelanjutan. Berbicara tentang harapan dan arah ke depan nih Pak, apa harapan Komisi Informasi Kepulauan Riau nih ke depannya dalam mendorong keterbukaan informasi? Ya, pertama keterbukaan informasi itu bukan hanya bukan hanya kewajiban administrasi. Betul. Bukan hanya tugasnya Komisi Informasi. Bukan hanya tugasnya masyarakat, bukan hanya tugasnya badan publik. Keterbukaan informasi itu adalah suatu kesadaran kolektif semua pihak. Karena undang-undang sendiri menyatakan bahwa informasi itu sudah termasuk hak asasi yang dilindungi. Maka ketika dia sudah menjadi hak asasi, maka setiap orang berhak memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan semua informasi dari semua kanal-kanal yang tersedia. Nah, jadi bukan hanya tugasnya, tugasnya Komisi Informasi, ya, Pak, bukan hanya tugasnya KPU Tanjung Pinang, tetapi tugas masyarakat
bersama. Tugas bersama ya Pak. Ya, harus ada kesadaran kolektif bahwa itu adalah kebutuhan semua. Tidak ada pengkotak-kotakan. Ini hanya Betul. keperluannya untuk KPU Tanjung Pinang dengan partai politik, tidak. Iya betul. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa yang dipertanggungjawabkan oleh KPU Tanjung Pinang dengan anggaran yang diterima dari negara tersebut. Oke, betul. Ya. Nah, ada nggak nih Pak pesan untuk masyarakat atau teman pemilih agar lebih aktif lagi dalam mengakses informasi publik? Ya, kepada teman pemilih, karena hakikat dari suatu demokrasi itu adalah transparansi Iya betul. dan akuntabilitas. Maka kepada teman pemilih, pantengin terus apa kegiatan-kegiatan, baik kegiatan kepemiluan maupun keseharian dari KPU Kota Tanjung Pinang, terutama ya, terutama KPU Tanjung Pinang, agar program tahapan itu bermanfaat bagi masyarakat. KPU Tanjung Pinang tentu harapannya adalah kepercayaan dari masyarakat, sehingga KPU Tanjung Pinang ini juga berada dalam posisi untuk berbuat yang terbaik, mengharapkan partisipasinya agar juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu lebih baik. Betul. Ya. Jadi ayo sama-sama pantengin aktivitas lembaga ya. Betul. Bukan aktivitas pribadi Pak ya. Pribadi ya, aktivitas lembaga agar semua demokrasi yang sudah dibangun itu bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Oke, baiklah. Luar biasa hari ini ya Pak. Kayaknya kita sudah di penghujung nih Pak. Tadi udah disampaikan pesan kepada teman pemilih. Mungkin berarti Kak bukan cuma sistemnya aja yang jalan ya Pak ya. Berarti kesadaran juga ya Pak dari kita masing-masing gitu ya Pak terhadap informasi ini sendiri. Nah, terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan berbagi dengan kami pada hari ini dari Komisi Informasi, Pak Arison, Ketua Komisi Informasi Kepulauan Riau, atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga melalui keterbukaan informasi, masyarakat semakin mudah terlibat dalam proses pembangunan dan demokrasi. Keterbukaan informasi diharapkan menjadi budaya bersama dengan masyarakat yang aktif dan badan publik yang semakin transparan secara berkelanjutan ya Pak. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga transparansi, partisipasi, dan literasi informasi. Salam.